Halo Sobat Magnesia, balik lagi dengan gua Ozi. Kali ini gua nggak mau bahas tentang repair. Di episode kali ini gua mau nunjukin kita Magnesia, lebih tepatnya kita Magnesia itu bukan cuman di daerah Jabodetabek doang untuk customer-customernya. Kita juga ada customer dari luar kota, luar Jawa pun ada. Ini contoh kecilnya ini. Kita udah dapat kiriman dan kita akan mau unboxing nih. Ini kirimannya dari, tulisannya kecil banget nih. Di sini belum buka soalnya, sobat. Kota asalnya dari Medan. Horas buat orang Medan nih. Kirimannya dari Medan. Yuk langsung aja nih kita unboxing. Biar gak lama-lama. Sip, let's go, ikutin terus. Oke sobat, ini langsung aja gue bongkar untuk kirimannya biar gak kelamaan juga. Ini standar packingnya. Kalau misal kalian pengen kirimin barang ke kita, MacBook maupun iMac ataupun apa itu, ini baiknya di kayak gini nih, packing kayu biar lebih aman. Packing kayu terus diasuransiin. Kayunya keras juga ini. Kalau misal pakai kayu jati lumayan ini. Bisa buat kerajinan. Nah, nih gua agak susah. Oke, kebuka satu. Kalau kalian yang pengen kirim-kirim barang, gak usah ragu lagi karena kita udah biasa kayak gini dari luar Jawa. Kemarin iMac ada yang dari Riau, ada yang dari Papua. Oke, nih buka, ambil, singkirin. Ini tulisannya di sini nih. Wah, apa nih? Pengirimnya udah gak kelihatan ya. Karena kena kayu itu tulisan pengirimnya. Cuman untuk alamat nih di sini udah di sini, tapi ketahuan nih. Kota asal Medan nih. Kota asal Medan, kiriman dari Medan. Untuk ini unit ini keluhannya itu mati total, info dari customer service kita. Cuma nanti kita lepas dulu, gua lepas biar lebih pasti ini dari mana. Singkirin buat inputan data si admin.
standarnya kayak gini nih. Kalau misal kalian yang pengen ngirim-ngirim, kalau ada boxnya diboxin si bubble wrap, packing kayu, asuransi jangan lupa, safety itu. Pakai buang nih MacBook Pro. Kalau dilihat dari tampilan depannya sih ini belum touch bar. Ini belum touch bar. Kalau yang belum touch bar itu berarti A1708 tahun 2017. Oke, sip, bener nih. Oke, ambil. Ini kelengkapannya kosong ini. MagSafe sama kabelnya udah diambil, ini nggak masalah. Untuk spesifikasinya, info dari boxnya nggak tahu deh nih kalau misal benar apa enggaknya. Sorry nih, gue pastiin lagi nih untuk serial numbernya sama enggak. Serial number. Oke. Untuk serial numbernya cocok sama unitnya. Pasti gue bisa lihat dari spesifikasinya ini. Spesifikasinya RAM 8GB, untuk internal SSD-nya 128GB. Untuk dari kecepatan prosesornya 2,3 GHz. Intel Core i5 dual core 2,3 GHz. Oke nih, box amanin sama kartu-kartu buat si admin laporan. Ini gua tes langsung. Ini keadaan dalamannya. Ya, ini ciri-ciri ya tahun 2015 ke atas. Untuk MacBook Pro itu bisa dilihat kalau misal mati apa enggaknya dari sini nih. Kita pencet tombol power, misal trackpad dia nggak main. Kalau misal dia nyala mesinnya itu biasanya dia berasa klik kayak gitu. Ini nggak main, nggak bunyi klik, nggak berasa klik. Itu udah pasti dari si MacBook-nya itu mati total. Berarti benar antara info yang dikasihkan sama dari CS ke gua, kalau MacBook ini mati total, benar. Kiriman dari Medan. Dah, nih untuk kalian misal pengen kirim-kirim barang, nggak usah ragu ya, karena ini contoh kecilnya ini kita juga udah biasa terima barang servisan dari luar. Ya gitulah, Magnesia emang udah di mana-mana lah kayak gitu, nggak cuma di Jabodetabek doang, udah keluar Jawa gitu. Oke, gua mau dikit bongkar aja deh nih. Oke, nih udah gua bongkar. Gua mau ngetes juga nih antara dari unitnya sama pengetesan di sini, apakah benar mati total apa enggaknya kayak gitu. Tapi infonya sih mati total. Gue coba aja dulu. Nih untuk kalian tadi kan satu, kalau misal tanda-tanda mati total itu dia pencet tombol power, trackpad tahun 2015 yang ke atas ya, khususnya tahun 2015 ke atas. Untuk unit MacBook Pro, karena dari tahun 2015 ke atas itu semua MacBook Pro udah pakai sistem magnetik di trackpadnya. Jadi kalau misal daya dia nggak masuk, supply nggak masuk, otomatis ini trackpad nggak nyala kayak gitu, nggak bisa diklik. Yang kedua, kalau ini yang paling mudahnya juga bisa pakai ini. Kalau kalian nggak punya ya bisa langsung colok ke MagSafe
tapi itu kurang ini sih, kurang efektif menurut gua gitu. Karena kalau di sini nanti bisa kelihatan konsumsi arusnya itu berapa, voltase yang masuk itu berapa kayak gitu. Ini USB-C tester. Oke, nggak usah lama-lama, gua langsung aja colokin coba. Ini udah gua colokin ke PLN, accept. Ini 20,1. Nah, ini naik nih 20,7, tadi 20,6. Ini tandanya kalau misal naik kayak gini dia hidup stasinya. Ya, bener kan nih? Trackpad dia nyala. Nah, itu tadi bunyi jreng itu nyala. Oke. Nah, kalau kasus kayak gini itu bisa bermacam-macam faktor. Bisa dari logic board, tapi kalau misal logic board dia harusnya nggak nyala sama sekali kayak gitu. Ini bisa dari baterai, bisa dari si MagSafe-nya dia yang nggak bisa masukin daya buat suplai baterainya. Seperti itu sobat. Nih biarin dulu biar masuk. Habis itu gue mau ngecek dari about this mag-nya, di baterainya dia tandanya berapa. Oke. Nih, nah. Ini nunjukin di sini 1%. Ada tanda-tanda bahwa baterai itu drop karena awal masuk ini 1%. Nah, konsumsi daya juga di sini itu ada 20,1, arusnya 0,3. Ini ada dua kemungkinan, emang baterainya itu ngedrop, ada juga memang dari si logic boardnya itu yang error kayak gitu. Jadi baterai kedetek tapi nggak bisa ngecas, contoh kecil kayak gitu. Karena kalau konsumsi arus yang kecil ini 0,3, 0,4 itu tandanya dia tuh nggak mau pengisian. Dan juga kalau misal dia mau ngisi itu biasanya di angka 2 ampere, 3 ampere tergantung dari si persentase dari baterainya. Kalau misal semakin kecil persentase baterai, misal di bawah 10%, itu biasanya langsung nunjukin di angka yang gede, misal 2 ampere, 3 ampere gitu. Nah, nanti semakin dia naik persentasenya mendekati di angka 80, 90, dia harus makin kecil. Itu hukum Ohm bekerja di situ. Ini gue masuk dulu karena nggak ada akses, gue masuk ke guest user aja. Gua coba di power. Nah, bener kan ini? Ini nunjukin di sini itu nih kondisinya dari baterainya itu cycle count 435. Itu masih kecil ya sobat. Tapi kondisinya udah service recommended. Udah minta di service ini baterainya. Nah, satu lagi sebagai tanda bahwa dia itu emang baterai ngedrop itu keterangannya di sini nih, di voltage dari MacBook Pro itu udah menyediakan program. Dari sini informasi untuk baterainya itu udah lengkap kayak gitu, dari voltage, dari tegangan dari baterainya, terus udah berapa kali dia siklus pengecasan, kondisinya itu seperti apa, untuk full charge capacity-nya berapa mAh di situ, itu udah lengkap di situ semua. Nah, ini tandanya kalau di sini dia keluar satu mati total. Ini setelah gua colok MagSafe itu nyala. Itu dan juga gua cek dari sisi baterainya itu dia voltage-nya 4537 mV. Itu udah nggak normal, itu tanda-tandanya itu dia ngedrop baterainya. Karena kalau misal normal untuk MacBook Pro sendiri itu di angka 11.000 sampai 12.000. Itu tanda-tandanya kalau misal dia normal 11 sampai 12.000. Untuk MacBook Air sendiri itu di angka 7.000 sampai 8.000 karena voltase untuk MacBook Air dia lebih kecil dibanding MacBook Pro. Yang kedua, kondisi dari si baterainya. Di sini udah ada keterangannya nih, kondisinya nih, service recommended gitu. Ini walaupun cycle count itu masih kecil, itu dia nggak bisa buat patokan karena dari
kesehatan baterainya itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Bisa dari satu kan baterai, namanya baterai ini liquid kan, dalamnya ada liquidnya. Dari suhu, kalau misal dia biasa buat kerja panas juga bakalan berpengaruh di situ, liquidnya cepat menguap, panas kan kayak gitu. Kedua dari inputan, biasa colok, biasa masukin charger dari sembarang charger yang enggak originalnya, itu juga bisa berpengaruh dari kondisi baterainya kayak gitu. Fix ini udah jelas, itu dari baterainya, kerusakannya dari baterai. Jadi gitu. Keluhan mati total untuk yang MacBook ini dia fix dari baterai, bukan dari logic board, karena untuk ini masih nyala ini. Kalau misal permasalahan dari logic boardnya sendiri, itu pasti dia problem, nggak bisa nyala sama sekali gitu sobat. Intinya yang gue mau tekenin di sini, satu untuk pengecekan, terus kayak dari alat-alat segala macem. Kalau misal kalian di rumah bisa melakukan pengecekan mandiri. Yang penting tadi satu, alatnya juga ada. Ini contoh kecil pakai ini nih, yang paling mudah kayak gitu. Yang kedua, untuk mendeteksi bahwa dia mati total makanya dari tadi trackpad untuk khusus 2015 ke atas MacBook Pro. Itu lagi yang gue mau tekenin, kalian itu nggak usah ragu kalau misal toh pengen ngirim unit ke kita, ke lab kita, karena ya gini, nih udah banyak yang kiriman dari luar Jawa, luar kota, itu udah banyak sekali kayak gitu. Jadi jangan ragu ya untuk kalian yang pengen ngirim. Yang penting satu, di packing kayu, kedua diasuransiin. Kalau misalnya ada boxnya, dimasukin dalam box yang originalnya, itu lebih safe. Nah gitu sobat. Oke, ini nanti gue mau konfirmasi sama adminnya lagi untuk penggantian baterai, biar adminnya langsung konfirmasi juga sama usernya. Di situ kalau misal oke semuanya, kita langsung eksekusi gitu. Yang penting ini udah ketahuan penyakitnya itu dari mana. Sip. Udah gitu aja. Untuk kalian misal pengen kirim-kirim, bisa ada di bawah sini di deskripsi untuk alamatnya, nomor kontaknya, atau bisa langsung masuk ke website kami, ada di magnesia.id, ada di servicemac.id kayak gitu. Udah kayak gitu cukup lah. So kalau misal video ini dirasa bermanfaat, bisa langsung like, share, and subscribe channel kita, dan pantengin terus channel kita karena kita akan terus mengedukasi kalian tentang dunia per Mac, bukan per Mac doang sih, banyak produk-produk Mac, produk-produk Apple lainnya kayak gitu. Akhir kata, salam untuk Mac user di Indonesia. Bye bye.